Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah kampung-kampung Islam di Bali, jejak islamisasi Pulau Dewata. Bali masyhur dikenal sebagai Pulau Dewata. Adalah salah satu pulau di Indonesia yang kini dihuni oleh mayoritas umat beragama Hindu. Pada periode islamisasi Nusantara, perkampungan dan komunitas Muslim turut hadir dan mewarnai kehidupan masyarakat di Pulau Bali. Islamisasi Pulau Dewata tidak bisa dilepaskan dari banyaknya perantau Muslim yang menetap di Bali. Mereka berasal dari Pulau Jawa, Lombok, Bugis, hingga Makassar. Pada kesempatan ini, channel Lentera Sejarah Peradaban akan mengulas secara singkat jejak perkampungan-perkampungan Islam di Pulau Bali yang bahkan masih ada hingga sekarang. Pertama, Klungkung. Jejak komunitas Muslim di Pulau Dewata terutama di daerah Klungkung. Kehadiran perkampungan Muslim menjadi bukti bahwa hampir setiap kepulauan di Nusantara mendapat pengaruh Islam. Kedua, Kampung Gel-Gel. Kampung Gel-Gel merupakan perkampungan Muslim pertama di Pulau Bali. Dari sinilah diketahui sejarah Islam di Bali bermula. Sumber sejarah asing mengungkap bahwa Kampung Gel-Gel didirikan sejak abad ke-14 Masehi, tepatnya pada masa pemerintahan Raja Kerajaan Gel-Gel dalam Ketut Mulesir yang hidup antara tahun 1380 sampai tahun 1460 Masehi. Kedatangan Islam di Bali diawali oleh kedatangan penguasa kerajaan di Kabupaten Klungkung itu ke Kerajaan Majapahit. Kepulangan sang raja ke Bali dikawal oleh 40 prajurit Majapahit yang beragama Islam. Prajurit Majapahit tersebut kemudian menetap dan membangun masyarakat sendiri di Gel-Gel, yang kemudian dikenal dengan Kampung Gel-Gel. Demikian menurut penjelasan I Gede Parimarta dan kawan-kawan dalam Bulan Sabit di Pulau Dewata. I Gede Parimarta mengatakan bahwa Islam sampai di Bali dalam beberapa gelombang. Gelombang pertama, kedatangan Islam di Bali dibawa oleh 40 prajurit Majapahit yang beragama Islam. Ketiga, Kampung Islam Kusamba. Kampung Kusamba merupakan perkampungan Islam yang berada di Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Kusamba berada di antara jalan utama penghubung antara daerah Denpasar dan Karangasem. Kusamba merupakan sebuah kawasan yang sejak awal sangat terbuka terhadap dunia luar. Apalagi Kampung Kusamba berada di pesisir Klungkung yang menjadi daerah pelabuhan utama Kerajaan Klungkung. Nama Kusamba tidak hanya nama perkampungan Muslim, namun juga perkampungan Hindu. Kedua perkampungan ini memiliki struktur pemerintahan yang berbeda. Komunitas Muslim di Kampung Kusamba berasal dari para perantau dari Jawa dan Bugis. Kedatangan mereka di Bali terdapat beberapa versi. Versi pertama, para perantau dari Bugis ini diberikan tanah oleh Raja Klungkung atas jasa-jasa mereka. Mereka berjasa dalam membantu teknik pengobatan, kelautan, dan perdagangan. Versi kedua, komunitas Muslim di Kusamba berasal dari Jawa. Mereka memiliki hubungan dengan komunitas Muslim di Kampung Gel-Gel. Dari versi ini dapat diketahui bahwa penganut Islam sudah masuk desa Kusamba paling tidak pada abad ke-16 Masehi, ketika Kampung Gel-Gel sudah berdiri. Demikian menurut I Gede Parimarta dalam Bulan Sabit di Pulau Dewata. Masyarakat Muslim di Kampung Kusamba berasal dari beberapa etnis Islam di Nusantara. Mereka adalah etnis Bali, Banjaranyar,
pindahan dari kampung Gel-Gel, Bugis, Banjar, Madura, Jawa, dan Sumatera Barat. Bahkan pusat-pusat keislaman di Bali pada awalnya berdiri terpisah-pisah sesuai dengan asal-muasal mereka. Diketahui baru pada tahun 1945 umat Islam di kampung Kusamba sepakat mendirikan sebuah masjid, Masjid Agung Al-Mahdi. Keempat, Karangasem. Kampung Muslim di Bali biasanya lokasinya saling berdekatan antara satu dan yang lainnya. Di Kabupaten Karangasem misalnya ditemukan ada 20 kampung Muslim. Kampung-kampung tersebut adalah Bukit Tabuan, Kampung Anyar, Karang Saksak, Tibulaka Saksak, Tihing Jangkrik, Karang Cermen, Nyuling, Ujung Pesisi, Ujung Sumbawa, Ujung Desa, Segara Katon, Dangin Sama, Bangras, Karang Langko, Karang Tohpati, Kampung Ampel, Karang Tebu, Jeruk Manis, Gelumpang Suci, Karang Sokong, Telaga Mas, Kecicang Islam, Kedokan, Saren Jawa, Sindu, dan Buitan. Perkampungan Muslim tersebut dihuni oleh para keturunan pendatang dari penduduk Muslim di Lombok, Saksak, dan Jawa. Naskah Islam di Karangasem ditulis dengan kertas Eropa, gluang, dan kertas Cina. Adapun jenis naskah yang ditemukan terdiri dari mushaf Al-Quran, hikayat, hingga khutbah Jumat. Sementara dari segi bahasa, naskah keislaman di Karangasem menggunakan beragam bahasa seperti Melayu, Arab, gabungan Arab dan Jawa, gabungan Arab dan Melayu, dengan aksara yang terbanyak ialah aksara Jawi atau Arab Pegon. Kelima, Denpasar. Perkampungan Muslim di Denpasar ini berasal dari beberapa etnis seperti Jawa, Bugis Makassar, Saksak Lombok, dan Madura. Proses Islamisasi di kota Denpasar diperkirakan sudah ada sejak abad ke-17 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan makam seorang ulama asal Bugis yang hidup pada era Kesultanan Gowa bernama Syekh Mukmin bin Syekh Hasanuddin. Selain ditemukan makam seorang ulama Bugis, di Denpasar juga ditemukan nisan makam putra Raja Bone, Israfi, yang meninggal tahun 1261 Hijriah. Bahkan terdapat pula jejak naskah Islam atau manuskrip bersejarah di Denpasar, ditulis dengan media kertas dan lontar. Sementara berdasarkan jenis bahasanya, naskah di Denpasar paling banyak menggunakan bahasa Melayu, Bugis, dan Arab. Dari segi isinya, naskah-naskah Islam di Denpasar berisi tentang ajaran fikih, sholat, pengobatan Islami, sastra, kitab tajwid, dan mushaf Al-Quran. Keenam, Buleleng. Di tanah Buleleng, pesisir Pulau Bali Utara, juga ditemukan naskah atau manuskrip Islam yang didominasi dengan temuan isi mushaf Al-Quran. Adapun nama-nama perkampungan Muslim yang ada di Buleleng diantaranya adalah Kampung Jawa, Kampung Buleleng, dan Kampung Pegayaman. Ketujuh, Jembrana. Di tanah Jembrana, pesisir barat Pulau Bali, ditemukan sejumlah jejak peradaban Islam. Bukti peninggalan peradaban Islam itu ditemukan dalam bentuk naskah, yakni berupa mushaf Al-Quran di Loloan Timur. Kedelapan, Tabanan. Tabanan merupakan wilayah pesisir selatan Pulau Bali. Di daerah ini juga ditemukan sejumlah bukti peninggalan peradaban Islam, salah satunya dalam bentuk manuskrip. Adapun manuskrip Islam yang berhasil ditemukan di Tabanan berisikan tentang ajaran fikih,
tasawuf, ilmu kalam, dan sebuah cerita hikayat. Naskah kuno Islam ini ditulis dengan menggunakan kertas buram yang ditulis dengan aksara Jawi berbahasa Melayu. Demikian secara singkat kami bahas terkait jejak kampung Islam dan tinggalan peradaban Islam di 8 daerah di Pulau Dewata. Melalui tinggalan tradisi budaya yang diislamkan, perkampungan, pemakaman ulama atau wali serta pendakwah, sehingga bangunan masjid sampai tinggalan naskah-naskah kuno yang menjadi bukti pengaruh Islam turut tersebar di Pulau Dewata, Bali. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.